pendidikan sekolah, utamanya
pembelajaran anak-anak kalau yang masuk di kelas, utamanya bertutup pintu, mengucapkan salam, dan sebelumnya berbaris terlebih. Untuk kegiatan itu akan membentuk karakter serta kemandirian kepada siswa yang dapat memberikan serta menghargai kepada teman maupun bapak ibu. Kemudian budaya positif selain kegiatan yang dilakukan setiap hari literasi, kemudian ada P5 utamanya dalam kegiatan berseni atau berkarya, utamanya di seni musik atau seni menggambar, atau memberikan pola pikir siswa yang lebih maju. Oleh karena itu, marilah kepada Bapak Ibu semuanya, budaya positif yang telah berlaku di sekolah kita utamanya, marilah kita teruskan, kita lakukan dengan semata-mata kita memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa-siswi kita sebagai modal dasar untuk kemudian hari. Kiranya sambutan saya tidak berpanjang lebar karena waktu cukup siang, kami akhiri telah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak saya. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan kepada Ibu Bapak dan Bapak Ibu sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Pembelajaran selanjutnya yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Beliau Bapak Eko Budi Santoso SPD Fakultas Kedokteran Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam suasana yang cerah, sehat, tanpa merasa keluar apapun, dan dalam forum untuk melakukan penghibasan ini semoga kita membawa manfaat untuk ke depan. Yang kedua, tanpa salah-salah kita menunjukkan pada sahabat kita Nabi besar Muhammad SAW dan kita nantikan seorang yang senang. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekolah tanpa kehadiran Pak Ali di sini, tetapi luar biasa teman-teman masih bersedia membantu saya dalam rangka untuk melakukan kegiatan penghibasan. Ya, pada dasarnya ini mungkin sudah pribadi, tetapi karena ini penghibasan dari yang saya dapatkan nanti saya sampaikan. Seperti kalau saya dapat uang, dia kasih kan seneng ya, itu ya bu, uang. Nah ilmu kayaknya uang, nah ilmu kayaknya kok bikin pusing jadi kurang ya. Ya anggapan ini sebuah rezeki apapun itu, bukan materi, namanya ilmu. Kita sama-sama tidak tahu dapatnya kapan, untuk kapan, dan mau dibuat apa. Tapi ke depan karena ini juga kaitannya dengan sekolah, konteks budaya positif yang ada di sekolah, makanya ini perlu saya sampaikan. Dan juga saya rasa karena tadi disampaikan oleh Pak Sumantri, tadi kaitannya banyak kegiatan positif sekolah ini, makanya itu kita perlu mau mengkaji lebih dalam apakah program dan perjalanan itu bisa dilanjutkan atau ditambah, atau bahkan ada program-program baru yang mungkin dari rekan-rekan semua yang nantinya akan dapat mewujudkan sekolah yang berbudaya positif seperti yang akan saya sampaikan nanti. Tapi ini kayaknya biar rekan kita bisa berdiri ya. Kakinya ya bukan sendiri masa, jangan dilihat di celana. Tolong, ini serius. Dan sedangkan ini kan kita mau menjelaskan tentang budaya positif ya. Saya rasa kalau awalnya negatif ya kurang pas. Yang awalnya kita positif juga, biar suasana juga tidak canggung, tolong dengan hadap kanan kiri dan hadapan dengan temannya. Menghadap temannya masih ambil, ada yang kalau mati ya mungkin tidak berpasangan ya karena kita kekurangan rekan. Nah akhirnya di sini dia bisa lihat
Coba saya mau tahu dalam 30 detik kira-kira bisa tidak kita menjadikan menciptakan aura positif? Dalam 30 detik bisa tidak kita membuat auranya jadi positif? Aura positif kan bisa disinikan dengan senyum kan? Nah, kalau jenengan 30 detik ke depan saling berhadapan dan senyum sedikit saja. Saya sedikit saja ya Mas Heri. Itu lubang hidungnya, rambutnya tolong ditahan dulu. Kok bergerak-gerak itu apa yang ditahan? Nah, kita mulai 1, 2, 3. Ini hanya kehidupan dengan yang lain. Nah, terima kasih. Tepuk tangan kita semuanya. Ya, mohon maaf ya, mungkin agak mengagetkan kok tiba-tiba suruh berdiri ternyata cuma suruh menertawakan. Bukan orang sendiri, kita tertawa bersama. Dengan kondisi tertawa paling tidak kita kalau berkorban itu berkurang, bukan hilang ya. Minimal kita bisa tertawa itu bebannya berkurang. Walaupun mungkin jadi seorang sih kalau beban nih, tetapi paling tidak pada saat ini kita sudah merilekskan otot-otot kita dengan tertawa. Tapi kalau ketawa kita juga gak enak, makanya tadi akhirnya tetap keluar juga. Kalaupun itu bisa ditahan, mungkin dalam waktu berarti akhirnya keluar. Kecuali kita mengalihkan badan yang lain, pastinya seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini tadi yang seperti disampaikan oleh Guru selaku wawancara, saya akan menyampaikan pembahasan 1.4, yaitu pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kita ini. Budaya positif yang saya maksud itu ada kaitannya dengan hal-hal yang bisa dilakukan di sekolah baik guru maupun peserta didik. Jadi guru jelas kita memberi teladan, kita memberikan contoh dalam hal apapun, paling sederhana adalah hal berpakaian. Jadi kalau kita mencontohkan pakaian yang rapi, anak-anak kan rapi. Tapi kalau kita berpakaian rambutnya gondrong, katonan, warna-warni, mungkin anak-anak akan mencontoh. Jadi seperti itu. Kalau masa nanti katonya sudah hilang ya, awannya hilang, tinggal akarnya ya di sini ya. Itu akarnya maksudnya. Oh, akarnya masuk kepala kemana-mana akarnya. Jadi apapun yang dilakukan guru biasanya dicontohkan murid. Dan itu kalau terus-menerus bisa menjadi budaya, yaitu yang nanti akan dikaitkan dengan yang positif. Karena yang kita ketahui bersama bahwa hal positif itu adalah hal yang bisa dilakukan dan berdampak baik. Artinya apa? Jika kita melakukan hal positif, anak-anak bisa mencontoh. Tetapi ketika kita melakukan hal negatif, tentunya anak juga anak-anak juga akan mencontohnya. Jadi hal semacam itu perlu kita pahami dan kita terapkan. Di sini dalam modul yang sangat kami pelajari, dalam eksplorasi konsep itu ada banyak sekali materi sebenarnya. Nanti mungkin waktunya tidak akan cukup menjelaskan semua karena kami di pendidikan juga melaksanakan ini tidak dalam waktu 1 hari, tetapi kita coba rangkum agar bisa diterima bareng-bareng dalam konteks diseminasi ini untuk menjelaskan hal ini secara umum dulu. Tentang yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, arti disiplin, keyakinan atas posisi kontrol hingga segitiga restitusi. Mungkin menjadikan semua masih ingat ketika saya kemarin membuat video dengan anak-anak itu yang poin ke-6 menerapkan segitiga restitusi. Tetapi kita bahas dulu yang pertama tentang stimulus respon dan stimulus dan teori kontrol. Jadi di sini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan respon yang positif dan kontrol kita. Coba sekarang ini praktek lagi. Saya ini 2 orang yang depan. Mungkin dari Mas Sopo sama Mas Heri. Monggo. Berada lagi, tetapi tidak harus sudah. Tolong sebenarnya Mas Sopo begini. Sudah. Tolong juga Mas Sopo. Ini ada sesuatu dari Anda.
dengan kata-kata manis. Misalkan itu apa yang mau berikan? Oh boleh. Bisa saya beli 5 juta? Ya, mesti dikasih lah. Itu kan menunjukkan. Tapi tiba-tiba ya, itu maksudnya bukan hanya dikasih ini, dikasih yang kiri. Yes. Jadi kan tidak hanya dikasih yang kanan, tetapi yang kiri sekalian. Nah itu contohnya seperti itu. Dan jadi aku mungkin mau yang halus, yang kasar. Coba silakan coba dengan tunjukkan pada kami. Ini kan hak ya. Contohnya kalau di family punya orang yang disayang berhubung sama orang, misalnya seperti apa, bagaimana cara mempertahankannya, pakai apa? Dan ini kamu saja tidak apa-apa. Aku yang tahu ya. Oke, itu sebuah apa? Sebuah pilihan. Di sini artinya apa? Respon kemudian kontrol itu ada kaitannya. Yang mengontrol ini itu kan artinya apa? Dengan segala cara jadi berusaha merebut sama seperti tadi dengan ketika dia berusaha dia sayangi kok diminta sama orang lain dia punya kontrol di situ. Tetapi kalau dia memang berusaha untuk mempertahankan sampai orang lain melakukan apapun dia tidak akan bisa diambil karena dia punya kontrol. Nah makanya di sini kita belajar bahwa kita mau coba ubah pandangan orang dan berpandangan sama dengan kita itu stimulus respon itu kan seperti memaksakan. Artinya apa yang dimau kita bisa melakukan sendiri masuk ke Mas Mahmud. Pindah lagi tidak apa-apa, tenang ya, aman seperti itu. Ternyata mau diambil dalam satu dengan senang hati ya juga tidak apa-apa. Padahal itu kan harusnya bisa ditahan. Nah, makanya ini perlu kontrol. Jadi kita bisa memperhatikan orang tentang dunianya itu maksudnya kita harus menghargai ini barangku jangan dipegang-pegang. Ini barang apa maksudnya? Ini barangku jangan diambil. Ini barangku tolong hargai. Jadi kalau tidak punya berhak tidak boleh mengambil. Jadi disinilah nanti kita berbola pikir bahwa sesuatu yang berhak kita tidak boleh. Itu yang kita terapkan di anak-anak. Jangan sampai terjadi pecahan pertengkaran di kelas itu gara-gara rebutan mainan, alat untuk pembelajaran. Hal yang sebenarnya itu bisa menyebabkan mungkin sampai berbahaya. Padahal awalnya cuma sepele, akhirnya bertengkar. Nah, di sini dari stimulus respon dan dari kontrol ini kita ubah paradigmanya. Jadi tidak pada stimulus respon saja tetapi pada kontrolnya. Jadi kita bisa melihat dengan orang tentang dunia, kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti tadi kenapa dipertahankan saking berharganya barang itu maka saya pertahankan. Tetapi kalau sudah tidak mau bosan misalnya apa saya mau gopekan dan seperti itu. Kemudian untuk berikutnya di sini kita masuk pada hal-hal yang berkaitan dengan tadi. Ketika seseorang itu mengatakan punya hak hidup itu termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia. Orang itu butuh untuk makan, kemudian keamanan, kemudian keluarga, berrelasi, kemudian mencapai sehingga pengembangan diri atau yang bisa disebut dengan aktualisasi diri yang sekarang mungkin sering kita lihat bersama banyak berseliweran. Orang biar tahu kita sering muncul di beranda. Orang biar tahu kita aktivitasnya apa, kita memunculkan status di WA atau di Instagram. Itu juga kebutuhan dasar manusia yang sudah ada teorinya disampaikan oleh Abraham Maslow. Jadi kalau dikategorikan dalam 5 kebutuhan dasar, ini yang pertama jelas yang pokok. Orang hidup itu pasti butuh yang namanya makan. Betul ya Mas Abang? Tidak makan berarti puasa. Tidak makan berarti puasa. Ya, puasa. Tak kira tidak makan karena dikesu, maksudnya. Kalau dia ngomong,
bisa jadi apa? Jadi kucing juga kan. Kemudian yang berikutnya kalau sama mencukupi itu ke sosial. Jadi di sini ada interaksi. Biasanya Mas Kamil kan juga bersosialisasi. Ketika orang ngomong dari sedino, pernah nggak sih? Tidak ngomong sama siapa-siapa. Kenapa? Sebenarnya harusnya kan tidak apa-apa. Dan hati juga, ya kan? Makan minum oke, tapi tidak ngomong sama saya. Kita akan merasakan hal yang aneh bahwa tidak mampu. Karena sebagai manusia dasarnya kita adalah bersosialisasi, karena kita makhluk sosial. Satu individu sebagai makhluk sosial. Nah, di sini kita juga butuh bersosialisasi, kemudian kita butuh berkeluarga. Artinya di sini juga kita dalam arti lingkungan, kita butuh teman di rumah, kemudian teman di luar rumah. Itu merupakan salah satu kebutuhan sosial yang juga dipenuhi. Kemudian di level berikutnya ada penghargaan. Siapa yang tidak mau menghargaan? Pencapaian apapun itu, seperti apapun bentuknya, walaupun itu hanya hal yang mungkin dari orang tidak ada artinya, kalau bagi kita merupakan suatu kebanggaan, itu bisa dikategorikan itu sebuah pencapaian. Apalagi kalau diberikan penghargaan. Nah, kebutuhan itu sepertinya sudah banyak diterapkan di sekolah, khususnya lomba penghargaan. Tetapi pada dasarnya tidak hanya yang menang saja yang bisa dihargai, karena yang kita hargai itu tidak hanya hasil, tetapi prosesnya anak itu misalkan lomba, latihan berhari-hari sampai bahkan malamnya atau latihan, ternyata waktu lomba tidak dapat hasil seperti yang diharapkan, tidak ada masalah. Kita juga hargai itu, mungkin apresiasinya bentuknya beda, tidak selalu pemberian. Kalau yang menang lomba dijajaki, yang kelompok juga itu dijajaki. Minimal paling tidak diberikan motivasi juga. Belum saatnya mungkin besok mungkin kita akan bisa lebih baik lagi. Ini sebagai pengalaman awal. Jadi kita belajar dari kesalahan apa yang kita perbaiki, besok kita perbaiki biar besok mendapat hasil yang lebih dari yang kita terima sekarang. Jadi semacam itu juga suatu bentuk penghargaan. Kemudian yang terakhir paling tinggi puncaknya adalah aktualisasi diri. Nah, disinilah muncul yang namanya pengembangan diri atau pengembangan ideologi. Kalau sudah semua terpenuhi, orang kita akan memiliki pola pikir sendiri yang namanya ideologi. Kalau sudah tercukupi semua, artinya dia akan merasa butuh sesuatu agar bisa mengembangkan dirinya. Jadi kalau zaman dahulu mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Misalnya seperti saja dulu tidak ada handphone, orang ngobrol biasa. Orang ngobrol ketemu orang ngobrol biasa. Sekarang orang ketemu bukan ngobrol tetapi pakai HP-nya masing-masing. Iya kan? Padahal perasaannya kacau. Dia statusnya ini. Dia perasaannya sedang sedih. Mungkin tidak bisa disampaikan lewat hal-hal seperti media sosial yang disampaikan kebahagiaan, atau bahkan ada yang sengaja memposting apa yang dirasakan. Misalnya musuh-musuh tetanggane, pitik di sembarangan posting, dengan melawan kayu, ketemu juga ternyata kotoran ayam, kayak gitu bentuk sebuah aktualisasi diri yang juga menjadi kebutuhan dasar manusia menurut teori dari Abraham Maslow. Jadi ini kenapa kok disampaikan? Karena anak didik itu juga manusia, guru juga butuh, anak didik juga butuh. Jadi kebutuhan ini mungkin tidak dicukupi oleh guru semua, karena untuk makan minum itu bahkan kemungkinan besar dicukupi oleh orang tua atau orang di rumah. Tetapi untuk yang pasangan, sosial, olahraga dan aktualisasi diri itu bisa diperoleh di sekolahan. Dan itu menjadi tugas guru untuk bisa mencukupi kebutuhan ini. Agar apa? Anak bisa berkembang potensinya, minat bakatnya secara maksimal. Nah, di sini untuk berikutnya setelah semuanya itu sudah tercukupi, agar tidak lepas kendali, maka di sini harus diatur. Harus kita berikan rambu-rambu. Artinya batasan-batasan itu dengan menerapkan sifat atau sikap disiplin. Mungkin kita sering dengar atau bahkan sampai sekarang itu bukan hal yang baru kata-kata disiplin, tetapi pada penerapannya kadang-kadang kita tidak bisa menyatakan bahwa itu sudah berhasil seperti yang diprogramkan, bahkan sehari-hari dilakukan, tapi tetap saja itu bukan atau belum seperti yang diharapkan. Jadi disiplin yang saya maksud di sini adalah
belajar. Disiplin berkonotasi dari murid-murid Sokrates dan Plato itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diharapkan. Artinya ketika kita disiplin itu melakukan rutinitas yang sama, konsisten, dan juga kita itu memiliki tujuan. Misalkan saja kita melakukan olahraga membentuk badan. Misalnya saya dulu badannya bagus, ini roti sobek, sekarang roti gembur. Jadi itu kan tidak disiplinnya. Dulu makanya segera makan gym, pagi lari, pulang kopi, siangnya lari lagi. Nah, akan terbentuk dengan apa namanya? Dari disiplin itu akan terbentuk apa yang diinginkan. Tujuannya membuat bentuk badannya bagus. Jika dia tidak berdisiplin, akan susah karena dia tidak konsisten. Jadi yang dia dilakukan itu akan menjadi sia-sia. Bahkan untuk melakukannya kembali akan muncul rasa malas, akan muncul banyak sekali hal yang bisa menghambat untuk kembali lagi mencapai atau bahkan tujuannya sudah berubah lagi. Jadi yang disampaikan di sini itu ada perubahan makna dari disiplin. Dalam budaya kita itu malah dari sesuatu yang dirasakan pada orang itu mendapatkan kepatuhan kembali. Jadi disiplinnya itu sekarang diterapkan di sekolah itu untuk anak loh, bukan untuk guru. Kita mendisiplinkan anak tetapi gurunya sendiri tidak disiplin. Jadi itu yang harus diubah. Makanya saya kasih gurunya makanya kasih gurunya. Kalau mengajar terus harus selesai, gurunya orang memberi nilai. Seperti itu. Nah, hal-hal yang sederhana mungkin juga kita terapkan kalau itu konsisten. Nantinya akan muncul kesadaran diri. Jadi tidak perlu diperintah lagi, itu anak tahu. Jadi tidak seperti dipaksa, disuruh agar patuh. Kalau di sini kan kalau tidak disuruh dia tidak patuh. Sekolah itu harus tertib, pramuka pakai pramuka, kemudian waktu upacara pakai topi, pakai dasi. Itu kan mendisiplinkan anak. Tapi kalau kita lupa mengingatkan, biasanya anak melanggar lagi, berarti anak belum disiplin. Bisa jadi kita juga yang tidak konsisten dalam mendisiplinkan anak tersebut. Nah, kemudian di sini disiplin itu kan merupakan perilaku. Kalau perilaku itu terjadi dengan sendirinya itu enak. Perilaku itu pasti terjadi karena ada faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya pada waktu kita itu melakukan sesuatu itu ada sesuatu yang menyebabkan. Misalnya kita makan, pastinya ada faktor internal maupun faktor eksternal. Bunur kira-kira kalau bunur makan dipengaruhi apa bunur? Lapar itu berarti faktor yang dari internal. Nah, tetapi bunur sebenarnya tidak lapar, tetapi tiba-tiba dengan saya bunur kita ganti jajan. Nah, itu kan bukan dari bunur, itu namanya eksternal. Tadinya tidak ngapa-ngapain menjadi ngapa-ngapain, jadi perilakunya berubah itu juga terbentuk dari motivasi eksternal maupun motivasi internal. Dan nanti yang diharapkan adalah munculnya motivasi internal, kesadaran diri lagi. Jadi sebagai manusia dia sadar diri bahwa disiplin itu penting untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi sampai tahap itu membutuhkan proses yang pertama jelas dari awal seperti untuk menghindari ketidaknyamanan. Disiplin dan orang dihukum karena dia takut dihukum. Jadi disiplin untuk tidak dihukum itu sering terjadi di sekolah. Dia tidak dihukum guru, aku mengerjakan PR. Dia tidak dihukum guru, aku mengerjakan tiket. Tetapi anak belum sampai tahap aku butuh untuk mengerjakan PR, aku butuh untuk mengerjakan tiket. Makanya yang pertama ini dari awal kulitnya dulu itu harus kita pahamkan bahwa anak itu membutuhkan sikap atau perilaku yang positif itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi hukuman itu juga dilakukan itu tidak hanya untuk memperlakukan anak, tetapi untuk mendisiplinkan anak. Nah itu nanti kita akan tahu juga. Dan kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Disiplin karena imbalan. Contohnya apa? Predikat kinerjanya tinggi ketika berangkat terus. Contohnya apa yang terjadi? HP-nya sampai double. Itu fungsinya buat apa? Padahal kan pemborosan juga. Tetapi pada saat
kampus ini bersikapan seperti itu, seperti bodoh-bodoh amalnya. Jadi kata-kata itu kadang-kala menjadi sebuah wacana baru bagi orang-orang untuk membuat peluang-peluang baru untuk mengakalinya. Jadi mendapatkan imbalan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Oh, ketika saya itu berangkatnya pagi, saya akan menjadi karyawan terbaik untuknya dipasang. Oh, kalau saya mengerjakan tes dan dapat nilai terbaik, saya akan dapat hadiah dari orang tua. Hal seperti itu yang menjadi motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab bila saya melakukannya. Jadi sudah mulai sadar, oh ya, kalau saya lakukan ini, saya akan disayang sama orang tua. Oh, kalau seperti ini, saya akan disayang sama guru, pak guru, guru di sekolah. Jadi itu tuh motivasi internal dari disiplin positif. Jadi dikaitkan dengan hal itu, maka kita membentuk anak itu menjadi pribadi yang merdeka. Dikaitkan dengan disiplin, merdeka itu bukan berarti hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi dalam artian apa? Saat males-malesnya misalkan gubernur karena tahu yang orang sholat itu dosa, pertama kan hukuman. Dia takut kalau tidak sholat akan berbuat dosa. Sekarang sudah dibalik, ini sholat adalah kebutuhanku sebagai manusia. Bersyukur nikmat Tuhan, makanya aku harus sholat. Jadi saat malas-malasnya, saat kerakat-kerakatnya, bagaimana godaannya Abi, tetap sholat dulu. Bu Abi menggoda sampai goyang panda, ya pokoknya sholat sih, Abi. Jadi itu menjadi akhir dari semuanya, yaitu kesadaran diri. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah telur asin. Ini telur tegal ya Mas ya. Ini sebuah lingkaran yang berlapis-lapis. Nah, ini yang nantinya kita upayakan dari disiplin tadi terbentuk budaya positif. Salah satu contohnya disiplin. Kita awal dari apa saja disiplinkan. Yang pertama jelas peraturan. Peraturan jika kalau diapakan masih kan? Nah, padahal peraturan jika untuk dilanggar. Rencananya buat menertibkan, tapi kenyataannya akan banyak pelanggaran karena ada peraturannya. Nah, seperti halnya kita memakai helm. Kalau kita tidak sadar, kan cuma kalau ditilang polisi. Kita mau sembarang memakai helm. Iya kan? Kalau tutup kepalanya lah, pakai sabuk. Kenapa? Karena itu aturannya seperti itu. Tetapi kita tidak sadar bahwa untuk menjaga keamanan jika terjadi sesuatu itu meminimalkan risiko dari kejadian. Nah, di sini karena peraturan kelas itu kaku, cenderung satu arah, ngatur bocah orang mengatur guru, makanya kita membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti dibentuk tidak hanya guru, tapi bersama-sama dengan semuanya, bersama dengan anak didik. Bahkan kalau sekolah mau punya peraturan, kita buat keyakinan sekolah bersama guru, bersama didik. Jadi semuanya tahu aturannya, tahu konsekuensinya, dan tahu manfaatnya. Tidak ada seperti peraturan, pokoknya kalau yang tidak pegang sudah 10.000, beda. Kalau dalam arti keyakinan kelas kan kita yakini kalau saya pegang kelas saya akan menjadi bersih, lewat belajar menjadi nyaman. Kemudian jika sudah dapat keyakinan kelas, maka muncul lingkungan yang positif, karena semuanya yakin apa yang didapat itu bermanfaat, berdampak, dan juga tidak hanya pada diri sendiri tetapi pada semuanya. Barulah muncul yang lebih positif dari sebuah budaya positif yang tanpa diperintah pun akan dilakukan. Nah, di sini ketika kita membuat keyakinan kelas itu juga ada kaitannya dengan hukuman dan sebagainya sebelumnya ada pada peraturan kelas. Kadang-kadang seperti tadi kita kalau tidak dihukum tidak melakukan, kalau kita tidak diberi penghargaan tidak melakukan. Contohnya seperti tadi pakai helm dan juga tentang dalam tepat waktu. Ini contoh keyakinan kelasnya seperti ini. Masuk kelas tepat waktu dan berbaris sebelum masuk kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Kemudian selalu menjaga lingkungan kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini murid yang buat. Kita cuma memberikan fasilitasnya. Ayo anak-anak coba untuk kelas kita ini apa yang akan kita lakukan? Aturan apa saja coba yang kita bisa laksanakan dan juga bisa kita taati. Kita tidak perlu membuat aturan yang pasti untuk
kemudian sampai terakhir melaksanakan bikin kelas. Itu contoh yang ada di kelas yang mungkin nanti bisa dengan modifikasi tentang isinya, bahkan tentang kemenaриkan dari tampilannya juga. Di sini perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas yang berdasarkan pada nilai kebajikan. Jadi manusia itu kan punya nilai kebajikan. Artinya ketika melakukan sesuatu minimal dia akan merasa ada yang ganjal. Itu dia masih punya nilai kebajikan. Tapi kalau sudah tidak ada, mungkin bukan manusia lagi. Artinya dia masih hati nurani kecilnya atau hati kecilnya masih akan merasa oh ini aku salah, oh ini aku belum. Jadi ini yang akan kita munculkan dalam keyakinan kelas. Jadi contohnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dan itu keyakinan kelasnya yang dituju nilai kebajikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan jadi sampai jangan kembali di kelas atau koridor. Itu tentang keselamatan dan keamanan. Nanti kalau lari jatuh atau mungkin terbentur jendela dan sebagainya. Nah, di sini ketika kita buat peraturan tentu ada hukuman maupun sanksi. Tetapi hukuman dan sanksi itu ternyata merupakan dua hal yang berbeda. Hukuman dan sanksi itu merupakan dua hal yang berbeda. Kenapa kok berbeda? Coba kita lihat. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Tidak harus menyakitkan, tetapi tetap diberi sanksi. Tetapi hukuman pasti salah satu pihak tersakiti atau bahkan sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Di sini kita bisa lihat dari banyak sekali perbedaan antara hukuman dan sanksi. Nah, coba di sini. Kalau seperti ini, dari pengertiannya dari hukuman dan sanksi yang berbeda, dari tindakan dulu hukuman atau posisi juga bisa dijadikan pelajari atau telah bersama. Kira-kira kalau mencatat 100 kali dengan buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu termasuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Baik, coba kita tulis. Nah, ternyata betul sekali dari Pak Isan Bali benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih Pak Isan. Bisa datang aja. Jadi hukuman. Kenapa hukuman? Saya pernah. Tapi ada hukuman yang menyenangkan Pak Isan. Aja, saya pernah. Oh iya, maaf ya. Kayaknya itu juga kena hukuman. Saya pernah dihukum, sering banget. Enak. Kadang-kadang hukuman juga mempertemukan kita dengan orang yang mengerti saya. Iya, ini mulai. Ini benar cerita nyata. Saya dulu tuh kalau pagi itu bangunnya agak siang. Jadi sampai sekarang. Sering kenapa? Ya sampai sekarang. Bahkan setelah itu menjadi pelanggaran. Ya, jadi waktu itu saya pagi-pagi kesiangan. Pagi-pagi kesiangan di jam berapa ya? Berarti sudah buru-buru berangkat saya siap-siap. Sebabnya sudah berangkat. Saya berangkat. Oh, naik motor. Bukan lari, jauh ya. Dari saya itu jauh. Saya naik motor dari. Oh, ternyata gerbang belum dulu. Makanya saya lari. Motornya 3 kali gerbang. Saya masuk ke motor, akhirnya masuk ternyata walaupun belum masuk ternyata sudah ada guru BK di situ. SMA misalnya, atau BK-nya itu rawon. Yo, bukan ceritanya belum sampai mulai jadi guru kan, belum ceritanya itu. Kemudian masuk kelas dengan guru-guru, ternyata semua sudah rapi teman-temannya, baru dicek kerapian seragamnya dan saya lupa bukan pakai celana, cuma pakai 3 sampai di depan saya. Gimana ini? Itu murid baru waktu pertama masuk SMA. SMP saya cerdak, SMP saya cerdak. Dari
disuruh berdiri di depan. Isinya takjil tapi dari perlu ya. Kemudian datanglah sebuah cahaya bling dari luar kelas. Ternyata ada sekian telah cewek. Kebetulan iya ada cahaya-cahayanya mengalihkan dunia aku. Ternyata sama-sama dihukum. Ya itu namanya hukuman membawa rezeki, hukuman yang menyenangkan dan memenuhi. Akhirnya kita dihukum berdua dong. Berdua dari situ ulama tuh beli perselisihan. Di situ model ya nggak tahu namanya cinta tuh datang tidak diminta pulang sebagai diantar. Iya. SMA aku belum pernah ke situ. Itu aku belum tahu. Baru itu nggak tahu. Nama Jerry mungkin dari SD. Sekarang dia pura-pura tobat. Dari situ kita kan belum kenal ya. Lihat dulu toh, ternyata juga. Iya, ternyata kok zaman dulu pertanyaan masih punya pulpen nggak punya. Kalau nama jangan di situ. Baru kenalan, namanya siapa? Belum lengkap mas, zaman itu masuk baru dikasih seragam dan kayaknya belum. Jadi belum lengkap. Terus setelah itu lama-lama itu berjalannya waktu yaitu kesan dan hukuman yang bisa membuat sesuatu yang menyenangkan bisa terjadi. Tetapi ini hukuman yang menyakitkan. Walaupun endingnya menyakitkan. Dan hukuman itu walaupun endingnya menyakitkan. Tapi kayaknya kita soal itu malah itu kayak curhat tadi. Nah kemudian yang kedua lari tentang basket ini sama. Di sini kan ada lapangan. Bisa jadi kalau anak nambah dengan olahraga, mau nambah pusat. Mas ini lambat. Betul aja. Pusat dulu. Ya kan seperti itu. Kok bisa dikatakan hukuman? Kenapa? Karena biasanya spontan. Tidak tapi spontan. Kenapa Pak spontan? Guru tidak pernah merencanakan hukuman. Pasti. Tidak mengatakan orang terlambat atau komputer banyak tunggu PSA enggak. Hukuman terjadi biasanya spontan. Guru lagi sibuk menerangkan tiba-tiba yang lain kamu enggak tolong tempat kamu dulu saja. Nah misalnya itu betul hukuman dia bersifat spontan. Tidak seperti sanksi yang direncanakan. Sanksi itu harus direncanakan. Lihat dulu aturannya apa, sanksinya ini. Bukan hukuman kalau yang pertama seperti itu, tapi hukuman bisa spontan dan menyakitkan. Adapun apa nih? Nah, kemudian sini mengalir kertas teman setelah dicoret. Misalnya anak-anak sedang menggambar coret kancil ini. Nah, itu kita suruh mengganti kertas tugasnya. Itu kan sebuah sanksi atau konsekuensi. Karena kamu salah, ya tolong teman itu gantian diganti kertasnya. Atau kamu ganti ada temanmu, ya untuk kali temanmu sisahan, biar puas. Itu sanksi. Kemudian untuk berikutnya di sini tadi dikaitkan dengan yang di awal waktu di sini ada Mas Heri dan juga Mas Apu untuk berdemonstrasi bagaimana tentang kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol dikaitkan dengan ini yang menjadi tugas guru untuk menerapkannya. Jangan sampai kita salah menerapkan atau jangan-jangan kita sudah menerapkan dan ini dijelaskan di sini ada 5 posisi kontrol. Biasanya terjadi pada guru. Itu yang pertama, guru berbuat apa ya? Menghadik. Misalnya guru marah pada anaknya di rumah, kemudian sampai sekolah moodnya masih tidak baik. Anak-anak ternyata membuat tambah marah. Muncullah 2 tanduknya. Kemudian dia menunjuk anak itu menyakiti hatinya. Itu salah satu bentuk teori posisi kontrol sebagai pembentuk.
dari sini kita bisa lihat sebagai hukum dan profesional itu merupakan identitas ganda. Mengapa demikian? Karena di situ anak tidak menjadi semakin baik, malah justru anak akan menjadi seorang yang mungkin rendah diri, atau mungkin pemarah, atau mungkin bahkan dia tidak hormat atau respect atau berempati kepada orang tua maupun pada gurunya. Kemudian dari filosofi ekonomi saya akan coba lanjutkan lagi pada itu tentang restitusi. Jadi posisi kontrol yang tadi disampaikan itu adalah sebagai manajer itu diharapkan dari kita menjadi seorang yang dapat memanajerial apapun itu tindakan kita agar benar-benar murid itu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mengatasi masalah. Jika dia salah, bagaimana dia bisa kemudian melakukan tindakan untuk mengantisipasinya atau untuk mencari solusi. Minimal jika anak salah adalah bilang minta sederhana. Jadi kata-kata ajaib yang sering kita lupa ajar kepada anak itu kan sebenarnya banyak, tetapi yang sering itu minta tolong misalnya, tolong. Kemudian kalau mau keluar itu anak tidak boleh, itu juga kan kurang pas. Harus ada permisi. Kemudian kalau memang menyela atau mengganggu, bilang maaf. Nah, kemudian juga tadi yang saya sampaikan, kalau diberi sesuatu apapun itu kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Karena anak yang balita, kita bisa anak kecil, kita punya kecil, kemudian sering kita katakan seperti itu, tetapi ketika dewasa lupa. Berarti kan belum terbentuk, karena masa kecilnya itu kan dia belum sadar maksudnya apa. Dan lama itu hanya meniru tanpa ada tujuannya. Nah, di sini untuk bisa merusak itu kita menerapkan yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah apa? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya seperti ini. Misalkan seperti ini, pada waktu olahraga anak-anak main bola. Anak-anak main bola. Nah, kemudian misalkan ada demain lewat. Anak-anak main bola sangat seneng. Semua sudah ternyata kena semuanya ternyata sangat tepat sasaran sehingga nah pemain itu merasakan dia kena serangan bola, otomatis respon yang pertama adalah dari pemainnya nah langsung berdoa yang mundur. Nah itu yang diharapkan ada respon positif dari anak. Ketika sudah melakukan salah, dia tahu tidak sengaja, maka anaknya akan mengambil kemudian minta dari yang kena juga responnya. Kalau dia sebagai manajer, dia tidak akan memarahi anak tersebut, tetapi justru akan memberikan apa namanya arahan, oh nanti kalau main jangan di sini, nanti kalau main yang lain tidak jadi kena kaca. Tolong tidak kayak ke sana ya, tidak apa-apa besok lagi, tidak diulangi. Dan seperti itu menjadi dari restitusi. Kemudian di sini apa yang kita harapkan dengan adanya tindakan restitusi itu tadi, itu kita pancing dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama adalah tindakan restitusi pendidikan itu menstabilkan identitas. Kita ngomong baik-baik, kita mewajarkan itu memposisikan anak itu biar dia itu tidak langsung dong. Kenapa? Karena sebagai manusia itu kan tidak luput dari salah. Jadi semua orang pasti salah, tidak apa-apa. Tadi anak yang bilang maaf, tidak apa-apa. Semua orang itu pasti punya salah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang ngomong ini. Kemarin Pak Isa sama saja, tapi Pak Isa tidak minta maaf. Nah itu berarti belum mengetahui yang ada restitusi. Kemudian dari menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas? Ya misalkan ya, membawa sama pada tempatnya. Kalau membawa sama sembarangan berarti nanti kena sanksi. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Banyak temannya. Tentunya kalau yang mau banyak temannya minimal tidak banyak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Contohnya tadi, salah masuk minta maaf,
antara guru dengan guru, guru dengan murid, bahkan murid dengan murid, mungkin tidak akan terjadi banyak masalah di sekolah. Nah, di sini dari menstabil identitas, kemudian validasi tidak ada masalah, kemudian menyatakan keyakinan, itu merupakan hal yang ada dalam segitiga institusi yang berkaitan dan kita bisa terapkan di sekolah kita ini. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan dari pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah yang pada intinya adalah upaya mengibaskan apa yang saya peroleh, kemudian yang saya pahami, kemudian contoh saya terapkan dan mengajak rekan-rekan semua khususnya di sekolah ini agar juga menerapkan budaya positif agar sekolah kita menjadi sekolah yang unggul, berkarakter dan membentuk peserta didik yang dapat memiliki budaya positif bahkan nanti sudah ketika sudah terjun ke masyarakat. Nah, kemudian di akhir sesi ini saya coba mengajak dengan suatu refleksi, mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu hal baru apa yang merupakan saya, yang saya dapatkan. Apakah lebih baik saya jadi penghukum, apakah saya akan menerapkan posisi kalau sebagai manajer, apakah saya bisa lebih baik dari posisi membuat orang merasa bersalah daripada saya menjadikan anak didik sebagai teman. Itu nanti yang akan saya dapatkan. Kemudian perasaan apa sama kalau di sini bisa mengenai makna diri dan motivasi intrinsik hingga saya akan menjadi apa seperti apa setelah mengikuti pelajaran ataupun pengibasan ini. Jadi setelah tadi yang saya paparkan, harapannya adalah apa yang dapat diperoleh dari apa yang tadi dengan semuanya dengan kali itu menjadi sebuah pemahaman. Kemudian kalau itu positif, ambil positifnya. Yang jelek tinggalkan. Karena pada intinya saya juga sama dengan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kita saling koreksi, tetapi dalam hal yang positif yang tidak menyakitkan hati. Karena kita juga sama-sama punya perasaan. Jadi ya, sama-sama punya perasaan ya. Saya. Jadi saya mungkin oh ini tenang ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apa yang kami pahami dari pendidikan guru penggerak ini bahwa banyak positif yang bisa saya mungkin bahkan juga rekan-rekan yang lain akan nanti kita bisa bersama-sama mengembangkan sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi di masa depan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Gubernur selaku wacana atas perhatian dan kerjasama dari rekan-rekan Pak Bupati khususnya yang mewakili dari Pak Ali. Saya sampaikan banyak terima kasih. Akhir kata Wabillahi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi materinya cukup jelas kami terima. Kita beri ukur untuk Pak Komisaris yang sudah mengamalkan materi ini yang mungkin sebelum ini kami tidak tahu ya antara hukuman dan apa tadi sanksi. Setahu kami ya sanksi itu ya hukuman gitu sama ternyata beda. Itu sangat luar biasa. Terima kasih sekali ilmunya. Dan tiba lagi kita di penghujung acara yaitu acara terakhir penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.